Sepi, ini yang kami rasakan. COVID-19 yang telah ditetapkan World Health Organization sebagai pandemi membuat jalan dan tempat umum hilang oleh keramaian. Tidak hanya di kota metropolitan, daerah terpencil pun juga ikut merasakannya. COVID-19 merupakan virus baru dan penyakit yang muncul di Wuhan, Tiongkok pada bulan Desember 2019. Gejala-gejala COVID-19 yang paling umum adalah rasa lelah, demam, batuk, atau gangguan pada saluran organ pernafasan. Lalu, bagaimana COVID-19 bisa menyebar? Mereka dapat tertular melalui percikan-percikan yang keluar dari mulut atau hidung orang yang terjangkit COVID-19. Makanya, kita selalu dianjurkan untuk mengenakan masker. Hingga video ini dibuat, sekiranya sudah kurang lebih 16.500 warga Indonesia yang terjangkit COVID-19. Penyebaran virus COVID-19 saat ini sangat cepat penyebarannya. Bukan hanya di berbagai desa atau pedalaman, bahkan saat ini ibu kota Jakarta sendiri mengalami penyebaran virus COVID-19 dengan jumlah kasus 5.195 untuk kasus positif, 2.258 untuk kasus yang dirawat, 836 untuk kasus yang sembuh, dan 453 untuk kasus yang meninggal. Nggak hanya di ibu kota Jakarta aja sih, di Bogor juga mengalami hal yang sama, bahkan hingga masuk red zone. Data yang masuk hingga hari ini, jumlah pasien positif corona berjumlah 249 orang. Ini yang dapat kita lihat. Bahkan pusat kota hujan yang tidak pernah sepi pengunjung menjadi tenang. Tugu Kujang, Kebun Raya, semuanya ikut berpartisipasi demi mengurangi penyebaran COVID-19. Salah satunya kampus Institut Pertanian Bogor, yang memutuskan untuk belajar di rumah kepada seluruh mahasiswanya. Sejak diumumkan bertambahnya kasus positif COVID-19, IPB mengambil langkah cepat untuk melakukan pembelajaran jarak jauh dan menghimbau agar mahasiswa tetap di rumah aja. Sebagai mahasiswa IPB, belajar di rumah saja sudah menjadi kewajiban untuk saat ini. Kuliah dan praktikum kami lakukan secara daring. Di satu sisi, teknologi internet pun mampu untuk mempermudah kita mengakses informasi dan situs digital untuk memperlancar jalannya belajar daring di rumah. Selain kita dituntut untuk belajar, jangan lupa kita harus selalu beribadah kepada Tuhan Yang Maha Esa, apalagi di tengah pandemi COVID-19 ini. Masa pandemi seperti sekarang ini membuat kami harus lebih banyak introspeksi diri tentang apa yang sudah kita perbuat terhadap dunia. Kita harus banyak beribadah dan berdoa supaya aktivitas kembali berjalan normal. Aku sebisa mungkin masih bisa me time di rumah, dan aku bisa bagi waktu di mana aku harus nugas dan di mana aku harus seharian deadline ngerjain tugas, atau mungkin aku harus nugas biar nggak terlalu mepet deadline. Pastinya otak kita terus bekerja, dan menurut aku me time itu penting banget biar kita nggak terlalu stres dan kita juga butuh waktu buat menghibur diri sendiri. Jadi menurut aku me time itu penting banget buat kita semua. Walaupun di rumah aja, kita tetap bisa melakukan banyak kegiatan positif seperti memasak, me time untuk menghilangkan stres dan berbagai kegiatan menarik lainnya. Walaupun di rumah aja, kuliah tetap menjadi kewajiban kami. Tugas-tugas kuliah membuat kami menjadi punya banyak kegiatan atau aktivitas selama di rumah aja. Inilah yang kami kerjakan, membuat video, mengedit, sampai mengupload ke sosial media. Kita jadi lebih leluasa. Belajarnya tuh benar-benar dengan cara kita sendiri. Mau apapun, mau sambil dengerin lagu, mau sambil makan, mau sambil tidur-tiduran. Duduknya tuh nyeleneh kita juga bisa. Kita bisa nentuin posisi ternyaman mana untuk belajar supaya materinya lebih gampang masuk. Kelebihan school from home lainnya adalah bajunya bebas. Nah, kita kan udah terbiasa SOP di kampus, jadi pakai baju sesuka hati kalian tuh rasanya menyenangkan.
1-2 kendala pasti kami rasakan. Telat bangun untuk kelas, fasilitas yang tidak mencukupi. Kurang bagusnya jaringan jadi salah satu hambatan yang paling sering ditemui oleh mahasiswa. Sinyal yang tidak stabil, dan hal lain yang dapat menghambat proses kuliah daring. Sudah banyak juga aplikasi yang dapat memudahkan kita untuk melakukan pertemuan kepada dosen maupun teman-teman yang lainnya, seperti Google Meet, Zoom, dan yang lainnya sangat memudahkan kita untuk melakukan perkuliahan. Untungnya banyak aplikasi yang mendukung kami untuk kuliah daring. Dari yang hanya bisa untuk bertukar pesan, sampai bisa untuk melihat wajah teman dan para dosen tercinta. Pembelajaran secara daring dianggap menjadi solusi kegiatan belajar mengajar di tengah pandemi corona. Menurut saya, kegiatan belajar online tidak efektif dilakukan karena kemampuan teknologi dan ekonomi mahasiswa berbeda-beda. Tidak semua mahasiswa memiliki fasilitas yang menunjang untuk kegiatan belajar jarak jauh ini, serta koneksi jaringan yang lemot menjadi kendala, dan kuota internet yang mahal menjadi hambatan nyata bagi mahasiswa. Dengan kita jalani secara bersungguh-sungguh, apa yang kita hadapi pasti bisa kita lalui. Dari manapun sumbernya, asal didasari dengan niat, pasti akan dimudahkan. Harapan kedepannya, pertama kami ucapkan belasungkawa kepada korban yang meninggal akibat virus ini, dan untuk saudara-saudara kita yang terjangkit semoga lekas sembuh. Dan untuk masyarakat, ayo kita jalankan himbauan dari pemerintah karena ini merupakan kerja kita bersama untuk memutuskan rantai penyebaran virus ini sehingga kita dapat memulai kembali aktivitas seperti biasa. Oke teman-teman semua, video dokumenter tersebut merupakan persembahan dari kelompok kami dalam rangka di rumah aja. Kita semua harus tetap produktif, Tetap jaga kesehatan, Tetap stay safe. Tetap higienis, Tetap olahraga. gunakan masker jika berpergian, Pola tidur yang cukup, Jangan lupa cuci tangan. makan makanan yang bergizi. jangan lupa minum vitamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Dadah. Terima kasih semuanya. Dadah. Makasih.